Halo kalian semuanya, senang sekali kita Mariska Polii bisa kembali lagi hadir di channel saya, namanya M&M Enterprises 2020, dan kontennya namanya Planet Earth What's Going On, Chit Chat with Mariska. Yang belum subscribe, yang masih baru di channel ini, mohon di subscribe. Yang sudah, tinggal nonton aja. Dan yang mau chit chat dengan saya kali ini, di video kali ini adalah Bapak Supriyadi Pangelu, Anggota Bawaslu, anggota Bawaslu, bidang Hukum, Data dan Informasi serta Humas. bidang hukum, data, informasi, dan humas. Oke, selamat pagi, waktu Manado. Ya, Kita panggil Pak Adi, Joka. Ketua Adi ya, atau Pak Adi? ada saja, Pak santai. Adi, ya. Apa kabar? Baik-baik. Aktivitas apa ini yang di Bawaslu? Ada kegiatan apa hari ini kalau boleh tahu di Bawaslu? Coklit atau? Iya, agenda KPU-nya yang sementara diawasi kita adalah coklik, pencocokan dan penelitian daftar pemilih yang sementara dilakukan oleh teman-teman PPDP yang diawasi langsung oleh pengawas desa kelurahan di seluruh Sulawesi Utara. Ini bagaimana sekarang kan ada di masa pandemi ini, bagaimana kalau pengurusan misalnya ada sengketa misalkan ini ada sengketa pilkada sama dengan yang sebelum tidak ada pandemi atau ada sedikit berubah mungkin? Nah, memang ini pilkada di tengah pandemi ini kan sesuatu yang baru yang kemudian bukan hanya Indonesia, tentunya seluruh negara, seluruh dunia juga mengalami hal sama. Tentunya dengan dilanjutannya tahapan berdasarkan Perpu 2 2020, ini yang kemudian mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai pengawas pemilu yang bagian dari pelaksana undang-undang tentunya siap untuk melaksanakan sambil tetap berpedoman pada disiplin kesehatan COVID yang sudah dianjurkan pemerintah. Dalam konteks untuk sengketa dan sebagainya, memang Bawaslu sudah mengeluarkan regulasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang pengawasan penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa, pemilihan gubernur, bupati, wali kota di tengah pandemi COVID-19. Intinya dalam Perbawaslu ini tetap memprioritaskan setiap kegiatan-kegiatan pengawasan, penindakan pelanggaran tetap mematuhi protokol kesehatan. Ini penting untuk selalu disampaikan, dan kemarin dalam beberapa supervisi saya di bagian Bola Mongo Utara, teman-teman pengawas desa kelurahan diingatkan lagi, dan syukur mereka tetap berpedoman, tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah itu kalau itu dapat asuransi mungkin kan tuh kalau dapat sakit misalkan. Kalau Bawaslu sendiri, karena ini pilkada, sudah teman-teman jajaran pengawas pemilihan desa kelurahan dan kecamatan sudah di BPJS Tenaga Kerja. Jadi sudah diasuransikan melalui badan BPJS Tenaga Kerja. Sebelum ready kegiatan, kami sudah menandatangani MOU dengan BPJS terkait perlindungan teman-teman. Karena prinsipnya bagi kami provinsi, keselamatan masyarakat, keselamatan penyelenggara adalah hukum yang tertinggi yang wajib harus kita lindungi. Oke. Jadi mungkin jadi dibatasi dulu. Jadi mungkin ke TPS itu mungkin enggak yang bergerombol. Kan tekniknya kan nanti hari H itu. Oh, itu belum ada pembahasan tentang itu. Ya, nanti hari H. Nah, sekarang kita lagi mengawasi naik turun rumah coklik yang dilakukan oleh petugas pemutahiran data pemilih di tingkat desa kelurahan yang kemudian diawasi oleh jajaran pengawas pemilu untuk memastikan apakah kalau valid datanya. IKA ini kalau masih di Manado apa terdata atau tidak, terdaftar dalam pemilih atau tidak, maka dimutakhirkan lagi. Kalau tidak ada, dimintakan KTP-nya dan kartu keluarga untuk disinkronkan dan didaftarkan.
Jadi, saya rasa tidak ada lagi Pak Adi, karena waktu yang sebelumnya Pilpres itu Nah, kan maksudnya salah satu contoh. Sudah di Manado katanya pasti suka sudah dilakukan coklik. Oke. Dan ini bagaimana dengan pandemi ini? Apa yang menjadi paling apa ya? Apakah yang paling rentan kalau kita boleh bicara tentang politik uang, yang paling rentan itu tahapan apa itu kalau dari tahapan yang paling rentan itu? Kalau masalah politik uang nanti dalam pengawasan. Ya, memang ini yang lagi sorotan kita adalah soal bantuan-bantuan sosial. Pasti akan menjurus ke Ya situ. kan, karena orang Karena bisa memanfaatkan kan. ya, kondisi kurang lebih 3 bulan yang kemudian menjadi aktivitas kita semua lumpuh kan, ini yang kemudian pasti punya dampak pada soal ekonomi yang dirasakan oleh semua. Nah, berharap tentunya dalam kondisi ini memang antara bakal calon dengan masyarakat ini tentunya harus benar-benar saling memahami bahwa hal-hal yang dilarang, yang tentunya yang dilarang dalam regulasi mohon tidak dilakukan. Kalaupun banyak nantinya para petahana kemudian memberikan bantuan, mohon jangan dilabeli dengan wajah atau simbol-simbol bahwa ini adalah bantuan pemerintah, tapi mohon jangan menggunakan label yang kemudian menjurus mengkultuskan personal-personal tertentu. Jadi berarti bisa kasih bantuan tapi tidak boleh Kalau bantuan banyak pemerintah kan hak masyarakat untuk mendapatkan itu. Tetapi menjadi sorotan kami adalah ketika bantuan ini ada label-labelnya yang kemudian semacam ya tanda kutip kampanye terselubung tentunya kan yang dilakukan oleh. Nah, ini Bawaslu sudah melakukan himbauan dan mengingatkan sebagai langkah preventif Bawaslu sendiri kepada para petahana yang mencalonkan lagi sebagai calon kepala daerah. Ya kalau mungkin di sini kan banyak yang bertanya-tanya, banyak yang masih awam soal bagaimana mau daftar, kalau ada sengketa atau apa, boleh nggak cerita pakai bahasa yang sedikit lebih merakyat biar orang lebih bisa mencerna itu sebenarnya tahapan-tahapan untuk misalkan ada ini ya mudah-mudahan tidak ada ya, tapi misalkan ada nanti sengketa itu tahapan-tahapan kalau boleh dijelaskan. Nah, memang kalau sengketa ini kan ada dua, toh sengketa proses antara penyelenggara dengan peserta dan sesama peserta dan peserta itu sendiri dalam Undang-Undang 10 2016. Nah, tentunya ini kan objek sengketa selalu lahir dari keputusan KPU. Atau apakah dia HSK ataupun berita acara. Nah, yang bisa mengajukan ini kan bakal calon atau calon yang kemudian merasa dirugikan. Nah, tentunya memang kalau belajar dari pengalaman, yang riskan itu adalah dalam tahapan pencalonan. Yang kemudian banyak gugatan pasti yang masuk ke Bawaslu. Nah, dalam hukum acaranya, Bawaslu sudah mengeluarkan peraturan Bawaslu nomor 2 tentang penyelesaian sengketa tahun 2020. Ini yang mengatur mekanisme bagaimana orang datang. Seperti biasa, mungkin Ika pernah beracara di pengadilan sebagai lawyer, seperti biasa mengajukan gugatan atau permohonan ke kami, di sana diterima, atau bisa juga sebelum mengajukan konsultasi kepada Bawaslu yang dilayani oleh staf divisi teknis, yakni divisi penyelesaian sengketa. Nah, setelah itu prosesnya memang dilakukan karena tidak ada istilah di Perbawaslu ini adalah musyawarah tertutup dan musyawarah terbuka. Musyawarah tertutup ini kalau dalam praktek peradilan pada umumnya seperti kita bersidang di peradilan negeri, kalau dalam hukum dalam perkara perdata adalah mediasi, seperti mediasi. Di sana dipertemukan para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara. Nah, musyawarah terbuka ini adalah masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Ketika mediasi itu dinyatakan batal atau tidak mencapai kesepakatan antara dua belah pihak. Prosedurnya seperti
persidangan perdata yang mungkin teman-teman lawyer bisa tahu yang sudah melakukan itu. Tapi memang ini hukum hukum acara sengketa ini kan berbeda, tapi praktiknya mirip dan persis seperti persidangan, karena ada replik, duplik, ada pembuktian, kemudian kesimpulan, bahkan putusan. Cuma bedanya mungkin karena pandemi, jadi mesti pakai masker, mesti jauh-jauhan. Nah, ini yang kemudian akan dibicarakan. Kalau pembuktian kan sulit kita dilakukan daring, tentunya kan, Kak. Karena bicara alat bukti yang akan disandingkan. Apakah kita mampu validasi benar surat yang dihadirkan hanya ditunjukkan lewat daring? Ini agak sulit juga. Sehingga kalaupun dimungkinkan, maka proses pembuktian itu harus dilakukan dalam pertemuan, tidak dalam daring. Kalau hanya pembacaan gugatan, jawaban, itu bisa kita lakukan secara daring, umpamanya para pihak tidak hadir di kantor Bawaslu. Tetapi kalau sudah pembuktian, pasti harus kita pastikan untuk hadir. Bagaimana kita mampu yakinkan, mampu melihat bahwa bukti yang disodorkan para pihak ini benar-benar valid, benar-benar asli, kan? Butuh memang dilihat secara langsung, bukan hanya kalau cuma saya tunjuk begini kan pasti orang juga apakah ini aspal asli tapi palsu. Ini kan harus ada pembuktian. Maka memang kendalanya di situ. Jadi sampai sekarang masih mencari. Ya, tapi dalam arahan-arahan pimpinan pasti semua berharap kalau sudah pembuktian itu wajib untuk dilakukan para pihak hadir untuk lebih meyakinkan dan melihat secara detail alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Oke, kita dari soal Bawaslu kita boleh mau tanya soal keseharian ini dia. Dan kalau boleh kita sedikit menarik ke belakang bagaimana ceritanya dari, kan kalau nggak salah juga seorang wartawan dulu tahu bagaimana tuh perjalanan karir sampai sekarang akhirnya menjadi anggota salah satu anggota Bawaslu Sulawesi Utara. Itu kan menarik. Sebenarnya banyak berhubungan juga dari wartawan ke pengacara kan. Mirip-mirip Ika ini. Ya, tapi lawyer. Itu tahun berapa itu jadi wartawan itu kalau boleh tahu? Ya, wartawan memang kan sejak mulai kuliah, saya kebetulan kuliah dulu di teologi sebelum dihukum di UKID. 2003 saya kebetulan pas Radiosion Tomohon dibuka, ada salah satu senior yang kemudian jadi pemret, mantan wartawan komentar, harian komentar, pernah juga magang di Mana Pos kayaknya yang bersangkutan, sebelum pindah ke komentar, dia jadi pemretnya di situ. Dan saya memang wartawan pertama yang berbekalan. Sebelumnya kami di kampus kan ada namanya tabloid inspirasi yang pernah dihandle oleh kami semua, yang tabloid ini sebelum di launching kami sempat seminggu magang di Manado yang difasilitasi oleh gereja untuk menghadirkan para senior-senior wartawan se-Sulawesi Utara yang menggembleng kami. Nah, modal itu kemudian masuk Radiosion 2003, saya ada beberapa teman reporter pertama digembleng di situ sampai pada 2007 saya keluar dari Radiosion. Kemudian ada media harian tapi tidak berlangsung lama, pindah di salah satu media yang berkedudukan di Tondano sampai di 2009. Kemudian sambil saya bekerja di Bawaslu, Panwaslu Laut sebagai staf, saya juga biro harian media Sulut di Talaut. Nah, sambil sementara menyelesaikan kuliah di hukum UKID. Nah, kemudian setelah selesai itu ada ke media namanya Cahaya Pagi, untuk supaya saya juga fokus untuk menyelesaikan kuliah. Saya dipercayakan sebagai biro Tomohon di Cahaya Pagi sampai pada 2010
dari 2010-2011 karena kondisi perusahaan yang kemudian membuat tidak berlanjut proses penerbitan koordinatunan masuk melamar setelah kuliah, ada kebetulan lowongan kerja di IT Center sebagai legal, coba untuk ikut 2011. Setelah keluar dari Cahaya Pagi, ya diterima. Tidak berlangsung lama juga sebenarnya, karena sudah persiapan mendaftar sebagai calon anggota Panwas 2012, Panwas Talaut, yang dilantik pada bulan November 2012. 2012 berbarengan dengan pelaksanaan Pileg dan Pilkada untuk Pilkada 2013. Kemudian setelah Pilkada, Pileg, baru Panwas pemilihan presiden, dan 2015 terpilih lagi karena bersifat ad hoc sementara menjadi Panwas Pilkada pemilihan gubernur 2015 sampai 2016. Karena keluarga sudah di Manado, maka memutuskan untuk 2016 akhir mengangkat semua identitas kependudukan, hijrah ke Manado, menjadi penduduk Manado, dulunya penduduk Talaut, tetap Sulawesi Utara. Pindah di Manado pas pembukaan tahapan penjaringan calon anggota Panwaslu pemilihan di Manado, ya puji Tuhan terpilih menjadi anggota Panwaslu Manado, dan berbarengan sebenarnya pernah berbarengan juga dengan ikut seleksi Bawaslu Provinsi 2017. Ya, bahwa ada saksi sejarah juga, untuk ikut kompetisi. Nah, 2017 ya, tapi garis tangan belum, dan belum rezeki juga, diamini bahwa belum rezeki. Tapi kalau kita semua yang terjadi di Torong Hidup kan semua Tuhan so atur. Ya. Kalau kita juga nanti dengan Pak Adi sana, kita mungkin tidak menikah di Amerika, ndak datang di Amerika, ndak dapat tugas dari kantor untuk jadi jurnalis asing di Amerika. Jadi semua so ada diatur. Tuhan diatur sesuai dengan irama hidup yang Tuhan inginkan. Iya, ya itu aja. 2018 ya coba lagi untuk yakin bahwa apapun yang kita lakukan, akhirnya atas pertolongan Tuhan terpilih menjadi anggota Bawaslu Sulawesi Utara untuk penambahan 2 orang. Yang dulunya hanya 3, karena amanat Undang-Undang 7 2017, maka Sulawesi Utara hanya 5 anggota. Dan saya dan teman satu, Pak Waludin, yang kemudian terpilih untuk penambahan itu. Oke. Ini kan di masa ini kan sibuk sekali toh. Itu mesti ke sana kemari, walaupun pandemi itu. Ibu protes nak, istri protes nak, karena kan bagaimanapun kan takut juga kan nanti pulang-pulang kan tuh di rumah ada kena virus sonin tahu kan. Memang istri kebetulan juga kan dokter, tenaga medis. Jadi tetap memang karena ini sudah pilihan pekerjaan, tapi selalu mengingatkan bahwa kalau keluar Pak pakai masker, apakah sudah bawa hand sanitizer, bahkan di mobil pun sudah disiapkan disinfektan untuk kalau yang untuk yang skala kecil untuk ketika keluar dari aktivitas bertemu dengan teman-teman jajaran pengawas pemilu, maka dalam mobil disemprot juga disinfektan. Nah, hal-hal ini yang selalu diingatkan untuk tetap menjaga imun tubuh, menjaga kesehatan. Ini yang kemudian diingatkan oleh istri, mensupport, karena ini sudah menjadi panggilan tugas pelayanan, tugas tanggung jawab juga. Istri juga melaksanakan tugas panggilan, bertaruh di garda terdepan sebenarnya. Berarti sama-sama beresiko ya. Ya, sambil selalu ya berdoa bahwa apa yang kita lakukan ini pasti Tuhan jaga lindungi, karena untuk kepentingan banyak orang, untuk kemaslahatan bangsa, daerah, ini yang kemudian kita imani saja bahwa
sambil kita tetap disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan. Karena ini kan Tuhan sudah kasih hikmat ke kita, kalau rajin cuci tangan, sehingga bahkan istri pun menyiapkan sarung tangan untuk ketika ada turun di lapangan menggunakan sarung tangan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu. Oke, jadi kita apa harapan Pak Ade nih untuk pilkada di 2020 ini yang kemarin kita wawancara Pak Ari juga dari Kepulauan Riau bilang ini katanya akan menjadi bagian dari sejarah yang dilaksanakan di saat pandemi dan mungkin cuman sekarang ini aja ada dan di lain-lain waktu kan mungkin ya sudah ada lagi. Jadi bagian dari sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Katanya ada harapan di pilkada kali ini mengawasi dalam keadaan pandemik orang Amerika bilang. Ya memang pertama kita berdoa bahwa inilah musibah terakhir bagi seluruh dunia, seluruh bangsa. Tentunya ada hal-hal yang positif kemudian diingatkan dengan corona ini. Soal disiplin cuci tangan. Hal kecil sebenarnya yang mengingatkan kita selama ini bahkan makanan jatuh di lantai pun belum 5 menit ambil kan. Ini hal yang sederhana sebenarnya ketika kita mau merewain, ternyata corona ini hal yang tidak bisa kita lihat tapi mengajarkan betapa pentingnya kedisiplinan kebersihan tentunya. Nah dalam konteks pengawasan pemilu, ini memang sejarah yang tidak yang tercatat dengan tinta emas dan tidak pernah terlupakan bahkan sampai pada anak cucu kita bahwa pilkada 2020 ya di Indonesia memang atau bahkan di dunia ada pemilihan-pemilihan lokal yang dilakukan di beberapa negara tetap jalan di tengah pandemi. Nah tentunya hal-hal yang kemudian menjadi kekhawatiran kita bersama, kelemahan-kelemahan di tengah pengawasan di pandemi ini jangan dijadikan pintu masuk untuk kemudian menghalalkan berbagai cara para calon. Marilah kita bersama-sama di tengah ini pandemi corona ini bukan sesuatu yang kemudian kita senang-senangkan untuk bagaimana kita bisa meraih atau memperoleh kemenangan dengan berbagai cara. Tetapi corona ini kemudian menjadi pergumulan bangsa, kita harus bersedih juga karena ada banyak orang yang kemudian terlibat aktif untuk bagaimana memerangi corona. Maka kita sebagai baik penyelenggara, peserta, masyarakat sendiri, mari kita disiplin. Kemudian hal-hal yang dilarang, yang secara regulasi, ini harus kita hindari. Melakukan money politik di tengah pandemi, apalagi dengan kondisi perekonomian yang kemudian terpuruk, ini jangan menjadikan alasan pembenaran untuk bagaimana melakukan money politik. Harapan kita juga masyarakat, walaupun memang kita diterpa dengan masalah ekonomi, tapi jangan kemudian ini jadi alasan untuk mempermudah apa yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan hal-hal yang berupa uang dan sebagainya yang kemudian menjadi alasan kita, Pak. Ini virus corona, jadi orang sunyak makan, orang-orang datang tawarkan bantuan, tawarkan ini, dengan imbalan bahwa memilih yang bersangkutan, orang terima. Artinya kita juga masih banyak, apalagi di daerah-daerah yang seperti wilayah saya Kepulauan ini kan masih bisa menanam, bisa mendapatkan pasokan-pasokan makanan yang kemudian dari lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi yang terpenting marilah kita mensukseskan pilkada ini dengan benar-benar menjamin kualitas dan menjaga keselamatan melalui kedisiplinan kita. Tentunya ya, juga masyarakat juga harus mengerti, harus paham bahwa yang menerima dan yang memberi itu di Undang-Undang Pilkada itu, ya, itu ada kena sanksinya. Ada sanksi pidana soal pemberi dan menerima. Tapi ini artinya jangan kemudian jadi alasan untuk dengan konteks bahwa inilah kita dalam kondisi ekonomi carut-marut, semua terpapar. Yang ini kemudian menjadi ruang yang di alasan pembenaran untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Tentunya regulasi ini sudah
sudah paten dan baku yang kemudian kami sebagai pelaksana akan tindak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Jadi tidak ada lagi alasan pemaaf karena ini pandemi, kemudian orang lakukan ini karena masyarakat butuh, orang kasih doi, orang berbagai dengan iming-iming memilih, atau masyarakat menerima karena orang kok sona dapat apa-apa di dapur, orang datang tawarkan, orang dengan alasan menerima bantuan kemudian memilih nantinya yang bersangkutan mensosialisasikan. Ini juga kan harus kita memang kondisi ini kemudian kita juga semua memaklumi bahwa hal-hal yang kemudian lumpuh secara total ini, tapi jangan mereduksi soal idealisme kita, soal tatanan mencederai demokrasi. Nah, ini mari berpolitik secara baik, berpolitik secara santun, tetap menaati rambu-rambu regulasi yang sudah diatur oleh undang-undang itu sendiri, yang kemudian mari kita sepakat untuk melakukan menghindari tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan. Mungkin bisa belajar sedikit dari Amerika yang tidak perlu ke TPS, cuma by mail. Jadi cuma surat, jadi enggak mau money politik bagaimana, cuma kirim surat. Memang ini kondisinya, memang kan kita konteks Indonesia juga masih dalam beberapa hal yang kemudian perlu dibenahi. Untuk menuju pada pemilihan secara elektronik, ini adalah kenunduan kita bersama sebenarnya. Tapi bagaimana mau dilakukan? Masih mati lampu, jaringan masih susah, kan? Ini juga yang harus, ini butuh kerinduan penyelenggaranya sebenarnya juga punya kerinduan yang seperti itu. Tetapi kan ini butuh topangan semua. Nah, ini bagaimana kalau mau dilakukan di daerah-daerah pedalaman yang sulit, tidak ada jaringan listrik, tidak ada pasokan internet. Ini juga yang kemudian harus menjadi pergumulan kita bersama. Nah, kalau sistem-sistem dan yang mendukung terhadap proses pemilihan secara elektronik, ini yang kemudian pasti akan dilakukan. Ditambah lagi, memang ini perlu untuk perintah, sebenarnya perintah regulasi, perintah undang-undang. Walaupun memang dari segi keberpilihan, semua sistem kan ada plus minusnya. Tetapi bagaimana tinggal kita meminimalisir, umpamanya kalau menggunakan voting, apa resikonya, apa kekhawatiran masyarakat. Maka kita perkuat dan bagaimana kita menjaga ketahanan server itu, umpamanya, supaya tidak dibobol, tidak dilakukan manipulasi dan sebagainya. Bagaimana sistem manual? Manual juga kan punya kelemahan juga, yang kemudian salah tulis, salah jumlah dan sebagainya, kan alasan-alasan yang kemudian semua sistem ada memiliki kekuatan kelemahannya, tapi tinggal bagaimana nampaknya kita harus meminimalisir segala risiko yang ada dalam sistem itu. Oke, terima kasih Pak Adi, senang sekali ya bisa chit-chat dengan Pak Adi di sini dan berbagi pengetahuan tentang pengawasan dalam pilkada. Ya, salam buat Ibu, salam anak-anak, keluarga, salam buat Pak Herwin Malonda. Ya, nanti dan semuanya ya. Nanti di Amerika ini. tahun depan. Amin, amin. Ya, oke. Ya, thank you. Terima kasih ya. Ya. Itu dia untuk kalian semuanya, itu dia tadi chit-chat Mariska dengan chit-chat with Mariska bersama Bapak Supriyadi Pangelu. Dan seperti biasa ada tips untuk Anda dari Party Alliance. Okay, listen up, kids. This is today's tip from Marty Lyons, a lean practitioner at Boeing. Here's our tip for the day. It's about social interaction. How do we engage with somebody, have a conversation, and then disengage? And the engaging part is really pretty easy. You start off, it could be hello, hi, hey, how are you? Frequently, though, we start with something a little more formal where we say, good morning, good afternoon, good evening, selamat pagi, selamat siang, or selamat malam. When you're saying that, you're using a little bit of formality, and that's assuming you're starting to talk with someone you don't know that well, or you're just getting to know them. So that's the beginning. That's just the greeting, and it's a polite formality that you use for having the conversation.
Now we get into the middle of the conversation, which is a whole nother subject. But the idea in the middle of the conversation, a lot of people think is, well, you should ask open-ended questions because you'll learn more. Well, one of the problems there is if I come up and say, hi, how are you? Who did you vote for president last election, and why did you vote for that person? Well, even though that's an open-ended question, people might start wondering, like, I don't know why you're asking that. I don't know you yet. I don't know if you're going to like my answer or not. The safe thing to do is ask closed-ended questions. So it could be something simple as, where do you go to school? Say, I go to school in Tondano. Really? Which school? You'll mention the name of the school. Say, well, what grade are you in? What level are you? And you tell me your level, maybe a junior or senior. Say, oh, what's your favorite language that you're studying, or what's your favorite subject? And you'll notice that each question I ask, I'm basing the answer on from the previous question. So I ask a question, where do you go to school? You say Tondano. Say, oh, because there's many schools there, which school? So since you told me one thing, I'm using that to build on that. Little by little, people begin to realize you're really listening, and they like that. So we have the engagement where we greet them, then we have whatever conversation we have in the middle, and there'll be a subject of another discussion here. And then the end, here's the funny part. You're talking with somebody realizing, oh, this is really exciting. Oh, it's boring. And you're trying to figure out, how do I get out of there? And it's really simple. It's 3 simple words. Please excuse me. And people say, okay. And then you get to go do anything you want. You can turn around and do something else. You can leave. You can go get food from the cafeteria or whatever. You can go do anything you want. You don't have to have a reason. Your worst nightmare is that awkward moment you're figuring out, how do I get out of here? And you say, well, hey, let's get together sometime. And they say, sure, okay. And then your worst nightmare comes true. They call you to get together. So when you use please excuse me, you're done. It's over. There's nobody calling you and bothering you. So again, we have the greeting in the beginning. As you get to know them better, you can start with a sup dude or whatever kind of term you want to use to greet them. But in the beginning, it's usually a little more formal. You have your conversation, and then you have your ending. And there are the 3 simple words on how to get out of there. And there's your tip for the day. So with that, please excuse me, I'm out of here. I forgot. Please subscribe. Thank you.